Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan apa kabar? Saya berharap dan saya selalu berdoa agar setiap jemaat terus berada di dalam perlindungan Tuhan. Secara khusus, Tuhan melindungi seluruh jemaat dimanapun berada dari virus corona. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali beribadah, walaupun tetap masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tetaplah mohon perlindungan Tuhan. Tetaplah berharap akan perlindungan Tuhan, karena hanya di tangan Tuhan kita aman. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam segala keadaan kami tahu bahwa Tuhan terus melindungi kami. Tuhan terus menopang kami dan membentengi kami dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu, sehingga kami tetap luput dari kuasa penyakit, khususnya virus corona. Kami bersyukur sampai hari ini kami sehat. Itu semua hanya oleh karena kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Ya Bapa, pada pagi ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon agar firman-Mu ini Tuhan buat menjadi kekuatan baru bagi kami, untuk menjalankan iman kami, untuk menjalani hidup kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami dapat bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang kami sembah, yang berkuasa mengasihi kami sekalian. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-Nya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jikalau saudara masih ingat firman Tuhan minggu lalu, yaitu bahwa
Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dia menurut orang-orang di luar. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata bahwa siapakah Yesus menurut murid-muridnya. Lalu kita mendengar bahwa Rasul Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan itu menyenangkan hati Tuhan Yesus ketika Rasul Petrus menjawab demikian, dan dia berkata bahwa jawaban itu datang bukan dari Rasul Petrus sendiri, tetapi dari Roh Allah yang ada padanya. Dan itu menjadi jawaban benar bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan saya percaya bahwa kita pun telah menjawab siapa Yesus bagi kita masing-masing. Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Yesus adalah Tuhan bagi kita. Yesus adalah juru selamat bagi kita dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar dalam ucapan seperti apa yang minggu lalu diucapkan, difirmankan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus itu telah kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita imani dan kita nyatakan dalam tindakan kita. Dan sungguh-sungguh iman kepada Yesus mewarnai segala kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini kembali diutarakan, dan ini menjadi kembali koreksi kepada Petrus khususnya, di mana Petrus sebelumnya memberikan jawab bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan di sini ketika Yesus berkata bahwa dia akan memulai pelayanannya, memulai pergumulannya yang berat, dia akan pergi ke Yerusalem, menderita oleh pihak tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli Taurat, dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus mengungkapkan sesungguhnya dia memiliki misi yang demikian, bahwa misi Yesus adalah untuk menderita, untuk mati bagi semua umat manusia. Sehingga Yesus mengungkapkan ini bahwa dia akan pergi ke Yerusalem untuk menggenapi hal itu, bahwa Yesus akan menderita, dibunuh, namun akan bangkit pada hari ketiga. Mendengar itu, Rasul Petrus menjadi keberatan, sehingga dia berkata kepada Yesus, dan dia menarik Yesus ke pinggir, ke samping, dan menegur Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Rasul Petrus mengatakan demikian karena ingin menunjukkan bahwa dia tidak ingin Yesus yang dia katakan Mesias, juru selamat itu, Yesus anak Allah itu, dia tidak ingin akan mati. Dia tidak mengharapkan Yesus akan mati, dibunuh. Tetapi dia mengharapkan Yesus yang luar biasa, yang sudah melakukan banyak mujizat, dan dia akan menyelamatkan umat Israel. Rasul Petrus tidak menginginkan Yesus seperti apa yang diungkapkan oleh Yesus, karena Rasul Petrus menginginkan Yesus tampil dan terus seperti apa yang sudah dialami bersama, melakukan banyak mujizat dan terus mengalami kemenangan. Sehingga Rasul Petrus menarik Yesus ke pinggir dan berkata, Tuhan, jauhlah itu daripadamu, dan biarlah Tuhan Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Bapak Ibu terkasih, seperti pertanyaan minggu lalu kepada murid-muridnya, bahwa sesungguhnya Yesus ingin mempersiapkan para murid untuk meneruskan misi penyelamatan, misi keselamatan yang diemban oleh Tuhan Yesus.
Sehingga Tuhan Yesus sungguh-sungguh sangat ingin agar murid-muridnya memahami siapa diri Yesus dan mengimani dengan benar siapa diri Yesus dan apa sesungguhnya misi yang dibawa oleh Yesus. Sehingga ketika Rasul Petrus mengatakan demikian, Yesus menegur dia dan berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus mengatakan bahwa apa yang dipikirkan Rasul Petrus itu adalah apa yang dipikirkan oleh kebanyakan manusia, kebanyakan orang Israel pada umumnya. Orang Israel pada saat itu menginginkan Yesus datang sebagai Mesias yang menyelamatkan mereka dari penjajahan Rom. Itu yang dipikirkan oleh manusia pada saat itu yang dipikirkan oleh orang Israel pada saat itu. Dan apa yang dipikirkan oleh Petrus dikatakan oleh Yesus bahwa itu berasal dari iblis. Enyahlah iblis. Karena para Rasul Petrus memikirkan apa yang dia inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Sehingga Yesus berkata bahwa engkau sebagai satu batu sandungan bagi misi Yesus. Karena apa yang dipikirkan oleh Rasul Petrus pada saat itu bukan seperti itu apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan bukan seperti itu misi yang diemban oleh Tuhan Yesus datang. Karena misi Tuhan Yesus adalah seperti pada ayat 21 bahwa dia akan menderita, dia akan dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini dimaksudkan adalah apa yang dikatakan Yesus kepada Rasul Petrus adalah untuk meluruskan pemahaman Rasul Petrus dan untuk meluruskan pemahaman semua murid-muridnya pada saat itu, supaya murid-muridnya ketika Tuhan Yesus sudah selesai melakukan misinya, murid-muridnya bisa meneruskan apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Sehingga Tuhan Yesus berkepentingan untuk meluruskan pemahaman murid-muridnya. Itu makanya Yesus berkata bahwa apa yang engkau pikirkan itu adalah apa yang dipikirkan oleh manusia yang berasal dari iblis, bukan apa yang dipikirkan Allah. Yesus mau menjelaskan bahwa apa yang dipikirkan Allah, misi Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa adalah untuk mati bagi seluruh umat manusia, untuk menebus segala dosa umat manusia. Tetapi dia bukan hanya mati, tapi dikatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah pikiran Allah, itulah misi Yesus Kristus. Dan Yesus ingin mempersiapkan murid-muridnya menjadi orang-orang yang berkarya bagi Kristus. Jemaat terkasih, firman Tuhan hari ini, tema kita buat kita adalah berkarya bagi Tuhan sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Berkarya bagi Tuhan, baik murid-muridnya maupun kita saat ini, itu bisa kita lakukan jika kita sudah memiliki pemahaman yang benar terhadap Yesus itu sendiri. Kita bisa berkarya bagi Tuhan dengan benar jika kita memiliki pemahaman yang lurus tentang apa yang diinginkan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan melalui pelayanan kita. Maksudnya adalah bahwa kalau kita ingin berkarya bagi Tuhan, tentu bukan berdasarkan keinginan kita, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus dipersiapkan, murid-murid Yesus dipersiapkan menjadi orang-orang yang berkarya bagi Kristus. Tetapi
Yesus mempersiapkan mereka agar mereka bukan memikirkan apa yang mereka pikirkan sendiri, tetapi misi mereka adalah meneruskan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan itu berlaku buat kita sekalian. Ketika kita sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, ketika kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, ketika Yesus adalah Mesias bagi kita, ketika kita sudah percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, dan kita berkata, aku beriman kepada Yesus, aku percaya kepada Kristus. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus juru selamat, dan setiap minggu dalam pengakuan iman kita, kita mengakui, percaya, mengikrarkan iman percaya kita kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, dan kepada Roh Kudus, maka kita harus tahu benar apa yang akan kita karyakan. Kita harus tahu persis seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kita sebagai murid Tuhan. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita, maka kita diinginkan oleh Tuhan berkarya bagi Tuhan sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Jika kita benar-benar setia, jika kita benar-benar taat kepada Tuhan, karena kita merasa dan kita yakin dan kita menikmati kasih Tuhan, dan kita sudah berikrar bahwa kita adalah murid Kristus, maka kita harus berkarya bagi Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 yang merupakan bagian pembacaan kita juga hari ini, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana kita berkarya bagi Tuhan. Dikatakan agar nasihat untuk hidup dalam kasih. Di dalam menjalankan karya kita sebagai murid-murid Yesus, di dalam menjalani ikrar kita, iman kita kepada Kristus, maka Rasul Paulus mengatakan agar kita saling mengasihi. Dan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa dasar dari segala karya kita kepada Tuhan adalah kasih. Kasih kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 38, 39, 40, Yesus mengajarkan agar dasar dari semua karya kita adalah kasih kepada Allah, dan yang kedua, kasih kepada sesama. Seperti itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa dasar atau yang paling utama di dalam kita melakukan karya kita adalah kasih, mengasihi sesama. Jika kita mau melayani Tuhan, biarlah kita melayani Tuhan dengan kasih, mengasihi orang-orang yang kita layani. Itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya juga melakukan hal yang sama. Karena dasar dari semua tindakan Yesus, dasar dari misi Yesus ke dunia ini untuk menderita, untuk dibunuh, dia siap mati, itu dasarnya adalah kasih kepada Allah Bapa dan kasih kepada umat manusia. Sehingga dia rela berkorban bagi manusia.
Itu yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada Rasul Petrus. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikuti aku, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang pertama dikatakan oleh Yesus, bahwa bagi orang yang mau mengikut Yesus, pertama-tama waktu itu murid-muridnya, dan sekarang bagi kita, kalau kita mau berkarya bagi Kristus, mengikuti Yesus untuk menjalankan misinya, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah, yang pertama, siap menyangkal dirinya. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa dia memang sudah menyangkal dirinya. Sesungguhnya penderitaan-penderitaan yang dialami, sesungguhnya itu sungguh-sungguh di luar logika manusia. Dan sebenarnya Yesus pun tidak harus, atau Yesus sebenarnya sanggup untuk menghindari itu, karena dia maha kuasa dan dia sudah menunjukkan betapa dia menunjukkan dia maha kuasa karena banyak mujizat-mujizat yang dia lakukan. Tetapi dia harus menyangkal dirinya, kepentingan dirinya, dia harus sangkal itu demi keselamatan umat manusia. Itu makanya Yesus berkata, bagi setiap orang yang menyangkal dirinya harus, bagi setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri. Ini menjadi koreksi kepada Rasul Petrus dan juga kepada murid-murid yang lain. Tetapi bukan hanya koreksi, tapi juga menjadi modal agar mereka sungguh-sungguh siap menjalankan karya Kristus. Mereka harus belajar menyangkal diri, dan itu pun berlaku bagi kita. Kita harus belajar menyangkal diri demi Kristus. Makanya tema kita berkata, berkarya bagi Kristus, bukan berkarya bagi diri sendiri. Jemaat yang terkasih, yang kedua dikatakan adalah memikul salibnya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus harus memikul salib. Artinya bahwa salib itu adalah penderitaan. Salib itu adalah konsekuensi dari mengikut Yesus. Ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Bahwa ada kesulitan, bahwa ada penderitaan, mungkin ada caci maki, bahwa mungkin kita direndahkan oleh orang, bahwa kita mungkin tidak dihargai oleh orang. Itu adalah salib yang harus kita pikul. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, itu adalah salib yang harus kita pikul untuk mengikut Yesus. Dan itu juga yang akan dirasakan dan dialami oleh rasul-rasul semuanya. Mereka menderita, mereka menyangkal dirinya, dan mereka semua menderita memikul salib mereka masing-masing. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa dia juga memikul apa yang seharusnya dia pikul sebagai pengikut Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita belajar berkarya bagi Tuhan dengan kasih. Maka di dalam Roma pasal 16 tadi, pasal 12 tadi dikatakan bahwa Rasul Paulus menghendaki agar kita menjalankan karya-karya kita di dalam kasih. Mengasihi satu sama lain, saudara bersaudara.
Lalu dikatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di dalam berkarya kepada Tuhan, mungkin banyak salib yang akan kita lalui. Mungkin banyak penderitaan-penderitaan yang kita jalani. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, jangan kerajinan kita kendor. Apapun yang kita sudah jalani dan siapapun kita, mari kita tetap pelihara agar roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena itu kita perlu terus-menerus memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan, dengan roh Tuhan, agar roh kita tetap menyala-nyala. Walaupun penderitaan-penderitaan sungguh sangat nyata kita alami. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Dalam menjalankan karya-karya kita, menjalani misi kita yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai murid-murid Yesus, maka kita harus sabar dan kita harus terus-menerus bertekun di dalam doa. Dan selanjutnya Bapak Ibu terkasih, bantulah orang yang kekurangan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Dan sebagai sesama seiman dikatakan sehat, agar kita sehati, sepikir. Karena itu Bapak Ibu terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi pelajaran bagi kita, mempersiapkan kita seperti Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya, meluruskan pemahaman kita, dan juga mempersiapkan kita agar kita dapat berkarya dengan benar kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menyangkal diri, memikul salib kita, dan tetap mengikut Yesus. Di dalam mengikut Yesus, kita tahu agar kita tetap berdoa, kita sabar di dalam Kristus, dan sehati, sepikir sebagai sesaudara seiman. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita, bahwa Yesus juga memberikan kita kekuatan-kekuatan. Bapak Ibu terkasih, sepanjang murid-muridnya melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Banyak karya-karya yang mereka telah lakukan, bahkan mujizat-mujizat yang mereka lakukan. Karena apa? Tuhan tetap bersama mereka. Roh Tuhan tetap ada pada mereka. Rohnya tetap menyala-nyala di dalam Kristus. Tidak menjadi padam ketika mereka mengalami kesulitan. Semangat mereka melayani tidak menjadi padam ketika kesulitan menghadap. Kita pun demikian. Karena itu berserahlah kepada Tuhan dan layanilah Tuhan dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan hari ini, yang mengajar kami sebagai murid-murid Yesus, sama seperti Rasul-Rasul-Mu Engkau persiapkan, agar kami layak dan kami mampu berkarya bagi Tuhan di dalam ketaatan dan juga di dalam kesetiaan kami, agar kami dapat menerapkan dalam hidup kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan ajar kami tetap Tuhan, agar kami terus bertekun di dalam Kristus. Kami sabar dan
roh Tuhan menyala-nyala dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa agar Tuhan memelihara jemaat-Mu di dalam segala keadaan mereka. Kami bersyukur karena Engkau memberlakukan kasih-Mu. Engkau menyatakan kuasa-Mu kepada kami selama ini, sehingga kami tetap terhindar dari virus corona ini. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami memohon agar Tuhan terus melingkupi kami, menutup bungkus kami dengan kasih kuasa-Mu, sehingga kami tetap aman ya Tuhan. Dan ajar kami untuk tetap fokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan, itulah yang kami pikirkan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami sering menyimpang dari jalan. Hadirlah di dalam setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Hadirlah di dalam kehidupan mereka. Hadirlah di dalam rumah mereka. Menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak Allah Bapa. Kembali kami menyerahkan ya Tuhan, agar mampukan bangsa kami, mampukan pemerintah kami untuk menangani virus corona ini, sehingga dengan segera bangsa kami diselamatkan dari bahaya virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin.